Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqamah. Saya dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 220801011 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Novi Herianti, SHMA. Di sini saya akan mencoba menjawab soal UTS. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari Pancasila dan Kewarganegaraan. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, yaitu Panca 5 sila dasar. Secara etimologis berarti 5 aturan tingkah laku yang baik dan penting, 5 aturan yang wajib dan ditaati oleh penganutnya. Pancasila berarti dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dan petunjuk arah jalan dalam menentukan tujuan sebuah negara. Sedangkan kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Selanjutnya yang nomor 2, apa landasan dijadikannya Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum negara Indonesia dan sebagai falsafah negara. Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, artinya segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Selain itu, artinya juga seluruh peraturan tingkah laku berlaku di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Mengapa Pancasila sebagai falsafah negara? Dikarenakan pertama, segala sesuatu yang ada mempunyai sebab atau asal mula keberadaannya. Dengan demikian pula halnya dengan Pancasila, yang pada mulanya diadakan menjadi ada. Keberadaan Pancasila menjadi ada tentu ada penyebabnya. Penyebab keberadaannya itu dalam kajian filsafat disebut asal mula atau sebab pada. Selanjutnya, apa pengertian konstitusi dan sebutkan konstitusi yang ada di Indonesia. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang bersifat yuridis, sosiologis maupun politis, yang menjadi aturan dasar yang timbul dalam praktek penyelenggara negara. Konstitusi ini dibentuk untuk mempertahankan esensi dalam sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Contoh konstitusi yang ada di negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis. Selanjutnya, sebutkan contoh perilaku konstitusional warga negara. Contoh perilaku konstitusional warga negara yaitu warga yang tertib aman dalam menjalankan konstitusi. Contohnya mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku, baik peraturan lalu lintas, peraturan yang ada di sekolah, peraturan lain sebagainya. Tidak main hakim sendiri, menghargai hak-hak semua orang yang ada di warga negara Indonesia. Selanjutnya, apa itu konstitusi dan ketahanan nasional? Dalam ketahanan nasional ini memiliki bermacam-macam ketahanan, yaitu ada ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, ketahanan pertahanan, dan keamanan. Sebutkan hak warga negara Indonesia berdasarkan pasalnya. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 2 yaitu hak atas penghidupan yang layak. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi setiap warga negara di Indonesia ini berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada hak atas agama yaitu yang terdapat di pasal 29 di mana di warga negara Indonesia ini kita memiliki keberagaman agama. Jadi kita harus menghargai setiap agama-agama masing-masing, tidak ada perbedaan. Selanjutnya sebutkan nilai-nilai ketuhanan dalam Pancasila. Yang pertama itu takwa, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keagamaan masing-masing. Yang kedua yaitu toleransi dalam beragama, beribadah menurut agama masing-masing. Yang ketiga yaitu membina, saling menghormati pemeluk agama. Selanjutnya soal nomor terakhir, jelaskan bagaimana reaktualisasi Pancasila dalam etika berbudaya rakyat Indonesia. Di warga negara Indonesia ini, kita memiliki budaya masing-masing dan etika pola perilaku masing-masing, baik tindakan yang baik maupun tindakan yang buruk. Jadi reaktualisasi ini sangat penting sekali untuk warga negara Indonesia karena reaktualisasi ini bagaimana menyegarkan
kembali nilai-nilai Pancasila. Bagaimana memperbaiki kembali nilai-nilai Pancasila? Dikarenakan di era globalisasi ini, 5 dasar Pancasila kita ini sudah mulai berubah, sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakatnya. Dan reaktualisasi ini penting karena dia mengajak kita bagaimana kembali ke dalam Pancasila yang baik dan benar.